kalimatnya itu seperti ini gitu. Dan apabila mereka melihat permainan dan perdagangan, mereka segera berlari ke sana gitu. Maka katakan kepada mereka, Muhammad, sesungguhnya di sisi Allah yang lebih baik. Dan siapa yang paling diuntungkan yang menciptakan sebenarnya. Yang paling diuntungkan itu. Makanya saya agak ngeri juga kalau misalkan yang memang menggadang-gadang pertama ini menciptakan metaverse itu adalah Facebook. Sementara kita tahu Facebook track record kemarin agak jelek gitu ya. Track recordnya bahwa mereka itu isunya itu mendapatkan mendapatkan serangan-serangan tentang bahwa ini adalah perusahaan yang mengambil data privasi orang gitu. Nah, itu baru sekedar di dunia digital yang versi sekarang. Di dunia digital yang kita lihat ini hanya sebatas 2 dimensi. Bagaimana kalau yang terjadi adalah metaverse yang tadi, yang 3 dimensi tadi, yang privasi kita itu diambil. Nah, itu yang jadi masalah gitu. Tapi balik lagi, keunggulannya saya pikir namanya teknologi itu diciptakan untuk sebuah kemaslahatan ya, untuk sebuah manfaat gitu. Tergantung lagi nantinya balik lagi ke kita, sama seperti sosial media sekarang. Sosial media itu bisa jadi pisau yang membunuh atau pisaunya itu justru pisau yang bisa mengukir, menciptakan karya. Kayak sekarang nih teman-teman di obrolan teman ini kan gitu, menggunakan sosial media bukan menjadi pisau combat gitu, bukan untuk menjadi pisau perang, tapi jadi pisau yang bisa jadi mengukir pahatan kayu jadi sebuah karya seni kan gitu. Walaupun ujung-ujungnya tujuannya essence bisa diuji tapi ya sambil ambil kopi boleh nggak terlalu serius tegang. Nah ini kan saya tadi mendengar perkataan di dalam dunia metaverse itu file kita kan bisa di copy ini itu ya. Kita kan misalkan di dunia tersebut menggunakan sebuah apa gitu ya. Memang sebetulnya maraknya para hackers nih. Ketika misalkan hackers tersebut mengcopy data kita, menciptakan avatar, misalkan saya nih hackersnya misalkan, terus Kang Febri yang target saya misalkan. Ketika saya menciptakan diri saya sebagai Kang Febri di dunia metaverse itu, ketahuan nggak sih Kang? Kira-kira? Karena kan datanya kan gampang di-copy banget tuh. Iya. Masalah ketahuan atau tidak, nah itu yang masuknya tadi kepada aturan hukum di metaverse itu gitu. Kalau misalkan contohnya Facebook kan ada kebijakan privasi, syarat ketentuan, komunitas gitu kan. Kita nggak pernah ngebaca itu kan, kita nggak pernah baca itu. Yang jadi masalah di sana gitu. Situ saya baca kayak gitu, baca kayak gitu. Sebetulnya dari semua yang kita baca, yang banyak kerugian yang kita dapatkan kalau kita mengambil setuju sebetulnya. Artinya ada hal-hal yang memang privasi dari kita yang nggak bisa ditolak, kamu harus kasih. Kamu harus kasih, nggak bisa ditolak sama sekali. Salah satunya yang tadi itu apakah bisa ketahuan, yang tahunya yang bikin. Kitanya sendiri mungkin ya dengan berbagai macam contoh. Kita sekarang di Facebook, apakah kita bisa tahu orang yang ngambil data kita, yang nge-hacker kita? Kebanyakan orang nggak tahu sih. Bahkan mungkin di level para orang-orang pakar IT juga ya mungkin belum bisa gitu, karena algoritma yang dimiliki ya si Facebooknya doang yang tahu. Jadi mungkin ini sebagai orang tua mungkin pentingkah gitu mengikuti perkembangan zaman gitu. Karena kan ini kan kemungkinan metaverse itu sebagai tadi yang dikasih untuk generasi alpha gitu ya. Berarti kita mungkin sebagai orang tua pentingkah tahu gitu tentang metaverse ini supaya nanti jika itu udah terjadi anak kita di dunia itu kita bisa istilahnya kontrolin mungkin ya. Betul. Gimana itu? Iya betul. Kalau misalkan sebenarnya penting nggak sih orang tua gitu ya. Apalagi mungkin orang-orang para generasi milenial nih yang memang nantinya menjadi orang tua kan ketika metaverse itu launching gitu, kita udah menjadi orang tua nih. Atau mungkin si generasi Z yang udah jadi orang tua punya anak lagi, generasi alpha tuh gitu. Atau mungkin generasi selanjutnya yaitu generasi beta gitu. Memang yang menjadi pentingnya itu adalah bagaimana si orang tua ini yang melihat sudut pandang metaverse-nya yang nanti diajarkan kan sama anak-anaknya. Kalau saran saya sih memang bukan penting lagi, harus lagi gitu, karena teknologi mau nggak mau kita nggak bisa mundur. Kayak ibu saya gitu ya, ibu saya kan baby boomers kan generasinya gitu, yang memang tidak melek akan teknologi. Mau nggak bisa, nggak mau lah katanya pakai WhatsApp, nggak mau pakai ini ribet nggak bisa segala macam. Ujung-ujungnya perkembangan zaman itu menuntut harus pada akhirnya di kegiatan aktivitas sehari-hari dituntut ternyata untuk bisa menggunakan itu, untuk bisa dan segala macam. Akhirnya kita nggak bisa ngelak
Sama-sama nanti di generasi alpha mereka nggak bisa ngelak, tapi yang bisa kita lakukan adalah bagaimana memanfaatkan itu teknologi itu gitu. Karena yang tadi teknologi itu netral sifatnya. Kayak pisau aja, kita mau pakai buat ngukir atau buat musuh. Berarti balik lagi ke pengguna mungkin. Betul, ke penggunanya aja sih. Kebaik gue. Tapi kalau secara tadi udah jelasin sebenarnya mungkin ya, mungkin secara Islam sendiri yang melihat ini tuh gimana sih gitu ya metaverse ini? Ya, kalau dari pandangan Islam seperti saya sebutkan tadi, metaverse ini seolah seperti distraksi ya gitu, jadi pengalih. Kenapa saya berbicara seperti itu? Ada sebuah ayat yang memang relevan dengan metaverse ini yang saya coba sambungkan gitu ya. Ada itu salah satu ayatnya di surat Al-Jumu'ah ayat ke-11. Jadi kalau misalnya saya cerita tentang asbabun nuzul ayat itu, bahwa ketika itu pada saat Rasulullah itu sedang mengadakan sholat Jumat dengan para umat dan sedang berkhutbah. Kemudian datang sebuah rombongan. Ketika waktu itu kan udah di Madinah ya. Di Madinah itu kegiatan utamanya kan ada juga yang berdagang kan. Nah ketika itu ada sebuah kafilah dagang yang datang dari luar Madinah, berarti kan dari luar negeri lah, dari luar negeri, bawa keuntungannya sangat besar. Iring-iringan kalau sekarang mungkin ya apa ya, karnaval gitu kan, dorong tiba-tiba ramai gitu. Nah sedang sholat Jumat gitu. Kemudian para umat gitu, mereka apa ya namanya amazed dengan kehadiran itu, mereka meninggalkan Rasulullah. Mereka langsung pada apa ya nyamperin itu. Biasanya kalau nggak salah ya ini dalam riwayat itu, yang udah para kafilah dagang yang datang itu mereka membagi-bagikan keuntungan kan gitu. Kayaknya kada karnaval aja banyak apa segala macam. Nah ini salah satu kejadian yang terjadi di masa Rasulullah dulu dan di record di dalam Quran, kalimatnya itu seperti ini gitu. Dan apabila mereka melihat permainan dan perdagangan, mereka segera berlari ke sana gitu. Maka katakan kepada mereka, Muhammad, sesungguhnya di sisi Allah yang lebih baik